Halo semuanya para pecinta manhwa, tanpa basa-basi lagi Mimin akan melanjutkan cerita sang dewa pedang dari dunia lain. Pada part sebelumnya diakhiri dengan Dojun yang kembali ke toko untuk menjual hasil perburuannya, namun dia mendapatkan kecaman dari pemilik toko yang enggan berbisnis lagi dengannya. Setelah itu Dojun langsung menunjukkan tas bawaannya yang berisi item monster. Seketika pemilik toko itu sangat terkejut akan apa yang dilihatnya. Bagaimana tidak di antara item monster itu terdapat kristal legendaris yang katanya bernilai berapapun seseorang yang ingin membayarnya. Sambil tersenyum Dojun tidak keberatan jika toko ini benar-benar tidak ingin membeli barangnya. Beberapa waktu yang lalu digembong obat terlarang dari Meksiko yang cukup terkenal, dan saat itu dia memecahkan item legendaris itu untuk membuat obat terlarang. Namun kekuatan dari item legendaris itu membuatnya awakening menjadi seorang hero. Sejak saat itu item tersebut menjadi viral bagi awakening hero serta peningkatan mana. Sekarang sumber energi yang sangat langka itu ada di depan mereka yang tergolong produk kelas atas. Dikarenakan mereka hanya terdiam, maka Dojun memutuskan untuk pergi saja. Lalu saat pemilik toko berubah 180 derajat dengan mempersilahkan pelanggan terhormatnya untuk duduk terlebih dahulu. Kini pria ini kembali lagi membersihkan semua item monster yang dibawa oleh Dojun. Hanya sekarang Dojun memberikan biaya komisi sebanyak 0,5%. Tapi Dojun tidak keberatan untuk pergi jika orang di depannya enggan membelinya. Pria ini telah mendengar jika komisinya selama ini adalah 1% dan kenapa dia malah menurunkannya lagi. Saat Dojun mengatakan jika dia melakukannya karena pria itu menyebalkan, maka dia segera meminta maaf atas ketidaktahuannya. Namun Dojun muak mendengar kata maaf, dan jika dia tidak ingin menerima kesepakatannya, maka dia akan segera pergi. Sementara itu karyawannya tak mengerti kenapa bosnya sampai berperilaku seperti itu. Meski dia merendahkan dirinya sampai seperti ini, tapi item legendaris itu benar-benar sangatlah berharga. Dikarenakan dia terlalu berpikir, maka Dojun segera berbalik pergi dan orang itu menawarkan 9% komisi. Dia terus mencegah Dojun untuk pergi dan sekarang penawarannya adalah 8%. Pria ini tak tahu harus bagaimana lagi, tapi dia harus mendapatkan item kristal itu. Lalu Dojun mengungkapkan jika dia bisa saja memberikan komisi 1% sebab menghormati kerja sama mereka sebelumnya. Penawaran itu membuat orang ini berteriak, bahkan menyebut Dojun adalah seorang pemeras. Tapi hal itu hanyalah di dalam benaknya karena dia tidak bisa melakukannya. Kemudian Dojun tersenyum sambil memberitahu jika dia memiliki 7 tas yang berisi item seperti itu. Ucapannya tentu saja mengejutkan mereka berdua, menunjukkan jika dia tidak boleh melepaskan Dojun dan membiarkannya jatuh ke toko lainnya. Beberapa saat kemudian Dojun telah mendapatkan bayarannya senilai 67 miliar won, dan dengan ini maka rumah impian si pemilik tubuhnya yang senilai 110 miliar serasa bisa digapai. Hanya saja untuk bisa mendapatkan item kristal kualitas tinggi, maka gerbang normal saja tidak akan cukup. Jika saja dia bisa berpergian secara bebas ke dalam zona keretakan, maka mendapatnya pasti lebih mudah. Di saat yang sama ponselnya berbunyi, di mana ini adalah berita otomatis yang masuk di seluruh ponsel. Di sana diinformasikan jika sebuah zona keretakan di Inggris telah mengamuk. Kemudian Dojun memutuskan untuk pergi karena urusan bisnisnya sudah selesai.
Di masa lalu sebagai sang dewa pedang dirinya pasti akan mendatangi tempat di mana adanya zona keretakan untuk menutupnya. Tapi sekarang tidak lagi karena tujuan utamanya bukanlah menyelamatkan dunia. Di mana dia hanya ingin menghabiskan waktu bersama keluarganya dan akan menghancurkan siapapun yang berani menyentuhnya. Hanya saja neneknya merasa harga makanan ini sangat mahal. Dojun meminta neneknya tidak khawatir karena dia mendapatkan banyak uang kali ini. Saat Yuin memakannya, dia terlihat sangat senang akan daging enak yang belum pernah dirasakannya. Meski begitu neneknya masih saja tidak terbiasa karena harga daging itu bahkan cukup untuk biaya 1 bulan mereka bertahan. Kemudian Dojun meminta makanan tambahan sebanyak 4 porsi. Neneknya kembali menanyakan bagaimana mereka bertiga bisa menghabiskan makanan yang banyak itu. Dojun hanya perlu mengatakan jika hari ini mereka dapat makan sepuasnya hingga kenyang. Yuin ingin neneknya segera mencobanya karena benar-benar sangat enak dan lembut. Saat mengunyahnya maka neneknya tercengang untuk sesaat saking enaknya. Dulu mereka harus terlilit oleh utang bahkan kesulitan memenuhi kebutuhan pokok setiap harinya, tapi keadaan sudah berbeda. Di saat yang sama Yuki memasuki restoran ini dan kedatangannya menjadi pusat perhatian orang-orang. Tanpa pikir panjang dia menghampiri Dojun memintanya untuk ikut dengannya karena dia harus bicara. Hanya saja Dojun memintanya untuk pergi karena dia sedang makan bersama keluarganya dan tak ingin diganggu. Sambil tersenyum gadis ini merasa jika Dojun tidak mengetahui siapa dirinya. Meski begitu Dojun tetap mengabaikannya bahkan tak peduli padanya. Dia tak menyangka seseorang akan membuatnya menunggu seperti ini. Para pria tak henti menatapnya, karena Julie merupakan salah satu dari hero tercantik di dunia. Tapi sekarang dia berada di tempat tunggu dan mereka penasaran siapa yang membuatnya seperti itu. Dia mendengar jika 2 bulan lalu Dojun menginjakkan kakinya di dalam gerbang dan berhasil keluar hidup-hidup. Maka dari itu dia dicurigai telah awakening saat itu dan beberapa hari sebelum semua orang percaya jika dia telah mati dalam zona keretakan, tapi nyatanya dia berhasil hidup lagi. Hanya dengan melihat cara bicara serta tatapannya, maka Julie sudah terkejut. Tapi apa bisa seseorang yang baru awakening mencapai rank S selama kurang dari 2 bulan? Selama ini untuk mencapai rank S maka orang itu setidaknya membutuhkan waktu sampai 5 tahun lamanya demi meningkatkan kemampuannya. Berdasarkan hal itu maka Julie yakin jika Dojun bukanlah rank S dan dia hanya memiliki kemampuan unik. Saat melihat Dojun dan keluarganya telah selesai makan maka Julie segera berdiri. Hanya saja seseorang tak diundang malah datang menghadangnya. Seketika Dojun menatap tajam karena dia mengetahui siapa sosok tersebut. Orang itu dengan raut wajah yang tampak sangat bengis sambil tertawa karena tidak menduga jika Dojun benar-benar masih hidup dan dia penasaran bagaimana dirinya bisa merangkak keluar dari dalam gerbang. Orang ini adalah Kangcul, sosok yang melemparkan Dojun ke dalam gerbang untuk dijadikan makanan monster. Dari semua orang yang bisa datang Julie tampak terganggu jika Kangcul lah orangnya. Siapapun mengetahui jika Kangcul adalah hero dengan temperamen buruk, bahkan sangat sedikit hero yang ingin berurusan dengannya. Kemudian Dojun menanyakan apakah Julie benar-benar ingin berbicara dengannya. Jika benar, maka dia akan mendengarkannya, tapi sebelum dia meminta tolong agar keluarganya dibawa pulang. Tak perlu repot mengantarnya sampai rumah dengan hanya mencarikan taksi.
Sementara dirinya harus menyelesaikan utang yang harus dibayar dan entah mengapa Kancul adalah orang sangat ingin ditemuinya. Kancul yang mendengar itu tak hentinya tertawa disebabkan kecoa yang selalu tertunduk sudah berani berbicara bahkan ingin melawannya. Julie pun melakukan seperti apa yang diminta oleh Do Jun terhadap keluarganya. Sementara itu Do Jun baru saja melayangkan tangannya kepada Kancul yang mencoba untuk menerjangnya. Pukulan itu sedikit sakit dan memalukan, tapi Kancul hanya dipukul mundur. Hal itu membuatnya sangat marah dan kali ini dia pasti akan meremukkan seluruh tulang-tulang Do Jun. Di saat yang sama karyawan di restoran ini menyuruhnya untuk pergi karena berkelahi di dalam dilarang. Namun Kancul malah mengamuk dengan menyerang gadis itu. Tapi serangan itu diatasi oleh Do Jun sehingga wanita itu hanya terjatuh. Tindakan tersebut membuat amarah Kancul tertuju pada dirinya seorang. Saat Kancul mulai bergerak, maka Do Jun menghilang di hadapannya dan melewatinya begitu saja. Siapa sangka Do Jun telah memberikan pukulan ringan ke wajahnya hingga membuatnya bertekuk lutut. Kemudian Do Jun memintanya bangun karena pertarungan seperti ini sangatlah membosankan. Pembicaraan mereka seharusnya menjadi lama karena Kancul telah melemparkannya ke dalam gerbang. Di sela itu Kancul merasa tak ada yang perlu dibicarakan dengan orang yang dibuang oleh ayahnya, bahkan ibu tirinya sangat menginginkan kematiannya. Yang benar saja Do Jun telah merekam pembicaraan mereka, dan sebaiknya Kancul mengatakan semuanya. Lalu Kancul datang dan kali ini dia menggunakan kekuatannya. Dengan tinju miliknya, maka dia akan menghancurkan kepalanya. Tapi sangat disayangkan karena tinju itu malah dihentikan oleh Do Jun tanpa bergerak dari tempatnya berdiri. Tak hanya itu, Kancul malah terpental akan dampak serangannya sendiri. Dia tak mengerti bagaimana bisa serangannya dipantulkan seperti ini. Dan juga tak paham kenapa dirinya merasa takut oleh si lemah yang pernah dihajarnya. Hanya dengan mengangkat tangannya, maka Do Jun membuatnya terhempas begitu saja. Setelah itu Do Jun datang ke arahnya karena dia harus memberinya pelajaran. Di sisi lain wanita ini berusaha untuk menelpon pihak keamanan karena tempatnya bisa saja hancur. Namun Julie menyita ponsel itu karena dialah yang akan mengurus semuanya. Di sisi lain Kancul terus dihajar begitu saja, bahkan Do Jun tak perlu repot untuk berdiri melawannya. Saat dia berusaha untuk bangkit, maka dia langsung dihajar lagi tanpa henti dan Julie mengetahui jika Kancul adalah hero rank B, tapi sulit dipercaya dirinya dipukuli sepihak seperti itu. Hal ini menunjukkan jika Do Jun memiliki level yang berbeda, tapi bahkan rank A seharusnya tidak bisa melakukan dominasi mutlak ini. Kemudian Julie mendekatinya dan mengatakan jika Do Jun akan menghabisinya jika terus seperti ini. Dikarenakan Julie ingin mengatakan sesuatu, maka dia menghentikannya. Lalu Julie kembali menanyakan seberapa jauh dirinya mengetahui tentang Kancul. Dengan santai Do Jun menjawab jika dia cukup mengenalnya dan apa ada masalah untuk itu. Julie membenarkan hal tersebut karena Kancul merupakan keponakan dari hero rank S bernama Yeonpo. Tapi Do Jun ternyata sudah mengetahui hal itu dan apa yang harus dipermasalahkan. Nada bicara tanpa keraguan dan rasa takut menggambarkan jika Do Jun tidak peduli maupun khawatir akan konsekuensi yang bisa didapatkannya. Semua orang mengetahui alasan Kancul bisa sejauh ini melakukan apapun yang diinginkannya dikarenakan perlindungan dari Yeonpo, dan Julie ingin memberitahu jika Yeonpo bukanlah sosok yang akan membiarkan masalah ini.
Maka dari itu dia ingin mendengar apakah Dojun benar-benar tidak takut pada Yeonpo. Lalu Dojun sedikit terganggu akan fakta bagaimana Julie mengetahui tentangnya. Julie pun meminta maaf karena dia disuruh oleh pamannya bahkan menemuinya. Maka dari itu dia juga ingin membeli item monster kualitas tinggi yang dirinya punya. Dojun sedikit tersenyum karena dia memiliki banyak dan apa wanita di depannya benar-benar bisa membelinya. Julie memperingatkan agar Dojun tidak meremehkan hero rank S karena dia memiliki aset di luar imajinasinya. Dojun mengerti, tapi dia memiliki satu syarat dan hal ini pasti bukanlah apa-apa untuk hero rank S sepertinya. Sementara itu Haeju telah mendapatkan kabar jika Kancul telah mati. Menurut informasi, jika dia masuk ke dalam gerbang baru dan berakhir di sana. Pengawalnya hanya meminta maaf, bahkan asosiasi hero juga percaya dirinya sudah mati. Tapi sebelum itu ada sesuatu yang ingin dirinya laporkan. Di mana yang sebenarnya Kancul telah dikalahkan oleh Dojun. Hal ini membuatnya berpikiran jika Dojun mungkin saja telah mengetahui sesuatu. Raut wajah Haeju seketika berubah karena akan merepotkan jika ayah maupun suaminya tahu, tapi dia masih bisa menutupi agar tidak terjadi masalah. Dia pun meminta penjaganya menghubungi pihak media, dan jangan pernah melibatkan perusahaannya jika tidak semua iklan serta kontrak akan terputus. Pria ini merasa semuanya sudah terkendali, bahkan polisi maupun media bersikap tenang. Tapi penjaganya merasa kalau itu bukanlah solusi bertahan yang cukup. Maka dari itu dia menginformasikan jika Kancul sebenarnya adalah keponakan dari Yeonpo. Sosok seperti Kancul sangat terkenal sebagai sampah bahkan di dunia hero, dan dia bisa melakukan apa saja disebabkan kehadiran Yeonpo. Rumor mengatakan jika Yeonpo sangat peduli padanya sehingga semua hero menghindarinya. Tapi pada kenyataannya Kancul hanyalah bidak yang melakukan segala pekerjaan kotor yang diperintahkan oleh Yeonpo. Ketika Kancul berurusan dengan polisi maupun media, maka hal itu juga akan menjadi buruk bagi Yeonpo dan dia pasti sudah mengambil langkah terlebih dahulu. Haeju mengerti dan dia ingin pertemuannya dengan Yeonpo segera dijadwalkan. Lalu dia juga mendengar jika perusahaan rentenir telah berkhianat dengan menjaga keluarga Dojun. Maka dari itu dia akan membuat mereka semua membayar harga karena sudah berani mengkhianatinya, bahkan lebih memilih berada di sisi Dojun.